Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Perkenalkan di sini saya Bagus Andika Pamungkas dengan NIM N01223755. Jadi di sini saya beserta teman-teman saya nanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul PPT kami, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Prasto Ade Pamungkas dengan NIM N012336, kemudian Rudi Tristiadi dengan NIM N012374, kemudian Imran Nur Wahid dengan NIM N012348, dan terakhir Noval Hakim N012325. Kita masuk ke materi dari PPT ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia adalah negara tropis dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Matahari bersinar sepanjang tahun, meskipun pada musim hujan intensitasnya berkurang. Kondisi iklim ini membuat matahari menjadi sumber energi alternatif yang berpotensi di masa depan di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan salah satu sumber energi yang bisa dimanfaatkan di berbagai tempat, seperti bangunan, pabrik, dan perumahan. Tenaga surya juga nyaris tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dibandingkan bahan bakar lainnya. Kemudian, diproyeksikan sekitar tahun 2025 kebutuhan listrik Indonesia berkisar antara 100 hingga 120 gigawatt per tahun. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan presiden nomor 5 yang berisi mengenai potensi pembangkit listrik energi terbarukan harus dikembangkan seminimal mungkin 17% dari kebutuhan primer dari listrik Indonesia. Ditambah lagi dengan potensi energi PLTS Indonesia ini sangat besar, di atas 1 terawatt. Kemudian Indonesia adalah negara dengan serapan tenaga surya terbesar di ASEAN karena matahari ada setiap hari dan di sepanjang tahun. Seperti sudah saya sebutkan tadi, intensitas radiasi tersebut rata-rata 4,8 kWh per meter persegi per hari. Yang A, pembangkit listrik tenaga surya. Sebagian besar kebutuhan listrik dicatu melalui jaringan distribusi listrik atau PLN. Konsumen yang membutuhkan harus berada di dekat jaringan listrik, atau jika tidak, maka perlu dibuatkan sambungannya tersendiri. Pembangkit listrik tenaga surya diperuntukkan bagi keperluan di bawah ini. Yang pertama, mencatu listrik rumah tangga bagi konsumen yang tinggal di wilayah di mana jaringan listrik tidak tersedia, misalnya pedesaan, daerah terpelencir, daerah terisolasi, dan pulau-pulau terpencil lainnya. Yang kedua yaitu mencatu listrik untuk peralatan yang ditempatkan di tempat-tempat terpencil yang dapat bekerja secara otomatis tanpa operator, TV repeater, relay stasiun, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, mencatu peralatan baik di kota maupun di tempat terpencil yang memerlukan kualitas dan keandalan suplai listrik yang tinggi, baik berfungsi sebagai backup maupun sebagai tandem dari listrik jaringan. Selanjutnya, pembangkit listrik sendiri ini bekerja dengan sangat sederhana, yaitu dengan menangkap sinar matahari kemudian dikonversikan menjadi energi listrik dan disimpan pada baterai, lalu kemudian digunakan oleh konsumen-konsumen yang membutuhkan. Prinsip kerja dari PLTS ini sebenarnya menggunakan sistem fotovoltaik yang merupakan komponen utama yang berguna untuk menangkap dan mengubah dan menghasilkan listrik dari cahaya matahari dengan cara mengalirkan elektronegatif dan positif dalam sel modul tersebut.
Nantinya aliran elektron tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik DC yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau aki dengan tegangan ampere yang dibutuhkan. Konsep dari pembangkit listrik ini sangat sederhana, yang seperti yang sudah saya singgung tadi, sangat sederhana, tidak memerlukan sistem generator uap yang umumnya digunakan pada pembangkit listrik lainnya. Baik, untuk selanjutnya perkenalkan, saya Novel Hakim dengan NIM N01222325. Di sini saya akan melanjutkan bagian kedua, yaitu bagian B mengenai komponen pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama, terdapat panel surya di mana fungsinya untuk merubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, bentuk moduler dari panel surya ini memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk berbagai skala kebutuhan. Nah, panel surya ini adalah alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Teknologi fotovoltaik atau voltaik atau PV adalah teknologi yang digunakan untuk mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan ini akan disimpan ke dalam baterai yang nantinya dapat digunakan untuk perangkat elektronik dan disesuaikan dengan kebutuhan listriknya. Nah, kemudian cara kerja dari panel surya ini juga masih berkaitan dengan efek fotovoltaik, di mana sinar matahari saat sampai di bumi memiliki partikel yang sangat kecil yang biasa disebut dengan foton. Nah, kemudian dalam sel surya sendiri terdapat berbagai rangkaian semikonduktor yang terdiri dari atom-atom. Nah, ketika foton menghantam atom tersebut, maka energinya mampu memisahkan elektron dari atom tersebut. Kemudian pada akhirnya elektron yang memiliki muatan negatif akan mulai bergerak pada daerah pita konduksi dan material semikonduktor. Atom akan kehilangan elektron dan bisa disebut dengan hole dengan muatan positif. Karena terjadi kekosongan tersebut menyebabkan kehilangan elektron. Nah, pada daerah semikonduktor yang memiliki elektron bebas ini memiliki sifat negatif dan memiliki tugas untuk mendonor elektron. Pada daerah ini dinamakan dengan semikonduktor tipe N. Sedangkan untuk semikonduktor dengan hole yang memiliki sifat positif ini memiliki tugas untuk menerima elektron yang dinamakan dengan semikonduktor tipe P. Kemudian pada pertemuan antara daerah positif dan juga daerah ini akan menimbulkan suatu energi yang mana akan mendorong elektron dan hole untuk melakukan gerakan yang berlawanan. Elektron akan menjauhi daerah negatif dan hole akan menjauhi daerah positif. Nah, hal tersebut akan memberikan sebuah beban dengan menggunakan perangkat listrik. Nah, maka akan menimbulkan arus listrik. Pada dasarnya, panel surya ini juga merupakan suatu diode foto yang memiliki permukaan yang sangat besar, sehingga dapat menangkap sinar matahari lebih banyak dan dapat menghasilkan energi listrik yang lebih besar pula. Nah, kemudian terdapat jenis-jenis dari panel surya. Yang pertama, terdapat monokristalin silikon yang merupakan salah satu jenis panel surya yang banyak digunakan. Tipe panel surya ini juga memiliki berbagai macam kelebihan, diantaranya seperti efisiensi yang sangat tinggi dan memiliki umur pakai yang cukup panjang. Sel surya yang menjadi penyusun panelnya ini terbuat dari kristal silikon yang murni dan diiris tipis dengan menggunakan mesin sehingga berbentuk bundar. Sel surya ini disebut dengan monokristalin karena silikon yang digunakan adalah silikon kristal tunggal. Efisiensi panel surya monokristalin silikon ini juga mencapai lebih dari 20%, jauh lebih tinggi dibandingkan tipe panel tenaga surya lainnya. Efisiensi yang tinggi tersebut menandakan bahwa panel surya ini memiliki kemampuan mengkonversi energi dari matahari ke listrik yang baik, sehingga hanya dibutuhkan luas penampang yang lebih kecil untuk menghasilkan energi yang sama dibandingkan dengan tipe panel surya yang lainnya.
Meskipun begitu, monokristalin silikon merupakan tipe panel surya yang paling mahal dengan kualitas yang terbaik pula. Kemudian yang kedua terdapat thin film solar cell, yang dimana tipe panel surya ini disebut dengan thin film karena menggunakan sel surya yang sangat tipis dengan ukuran sekitar 10 nanometer. Jauh lebih tipis dibandingkan dengan tipe kristalin silikon yang berukuran 200-300 nanometer. Lapisan tipis tersebut ditambahkan ke permukaan seperti kaca, plastik, ataupun metal. Dengan ukuran yang sangat tipis, panel surya ini menjadi sangat ringan dan fleksibel. Selain itu, panel surya ini tidak mengalami penurunan performa pada temperatur yang semakin tinggi seperti tipe panel surya lainnya. Namun, sayangnya efisiensi konversi energi thin film masih rendah, yaitu hanya sekitar 10%. Kemudian yang ketiga ada polikristalin silikon, yang dimana tipe panel surya yang terbuat dari batang kristal silikon yang dilebur dengan dicairkan, kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang berbentuk persegi. Kelebihan dari panel surya tipe ini terdapat pada susunannya yang lebih rapi dan juga lebih rapat. Ciri dari panel surya ini cukup unik karena terdapat retakan atau fragmen di dalam sel surya, seperti namanya, yang mengindikasikan tipe panel surya polikristalin silikon. Nah, tipe panel surya ini terdiri dari banyak fragmen kristal silikon. Efisiensi dari panel surya polikristalin silikon ini mencapai sekitar 17%, walaupun efisiensinya lebih rendah dibandingkan dengan tipe monokristalin. Namun tipe panel surya ini banyak digunakan karena harganya yang relatif lebih terjangkau. Oke, kemudian yang kedua terdapat controller regulator, di mana controller regulator merupakan alat elektronik pada sistem pembangkit listrik tenaga surya yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas listrik dari modul surya ke baterai atau aki. Di mana jika baterai atau aki sudah penuh, maka listrik dari modul surya tidak akan dimasukkan ke baterai atau aki, dan begitupun sebaliknya. Dan dari baterai aki ke beban, jika listrik dalam baterai atau aki tinggal 20-30%, maka listrik ke beban otomatis dimatikan. Dalam pengertian lainnya, penggunaan panel surya dengan sistem off-grid terdapat sebuah alat yang penting untuk diperhatikan. Nah, alat tersebut merupakan SCC atau Solar Charge Controller, atau bisa juga disebut sebagai controller regulator, yang dimana alat tersebut terpasang di antara panel surya dan baterai, dimana alat tersebut merupakan sebuah alat elektronik yang berguna untuk mengatur arus listrik yang masuk ke dalam baterai. Nah, fungsi utama dari controller regulator yang pertama yaitu menyesuaikan arus listrik yang masuk ke dalam baterai supaya baterai tidak mengalami overcharge atau kelebihan pengisian yang akan berakibat baterai cepat rusak. Dengan begitu, baterai selalu dalam keadaan kondisi penuh, tetapi tanpa harus overcharge. Yang kedua, menghindari baterai over discharge atau baterai dalam keadaan lemah, di mana artinya jika baterai dalam kondisi lemah atau tegangannya turun yang terlalu rendah, si controller regulator akan menghentikan aliran ke beban. Karena hal tersebut penting, apabila baterai dalam kondisi tegangan sangat rendah, baterai akan cepat rusak. Kemudian yang ketiga, berfungsi untuk menghentikan arus terbalik ketika tidak ada sumber energi matahari yang memadai. Ketika mendung yang sangat gelap atau pada malam hari, baterai tidak bisa di-charge. Itu memungkinkan terjadinya aliran listrik dari baterai ke solar panel. Dengan adanya controller regulator, hal itu tidak akan terjadi. Kemudian jenis-jenis dari controller regulator yang pertama ada MPPT atau Maximum Power Point Tracking, di mana kelebihannya yaitu memiliki efisiensi yang tinggi, cocok digunakan untuk pemasangan panel surya dengan skala besar. Kemudian ketika baterai dalam keadaan lemah, kinerjanya malah lebih baik dan dapat mengambil daya maksimum dari PV. Kemudian yang kedua ada Pulse Width Modulation, di mana kelebihannya yaitu memiliki harga yang lebih ekonomis, kemudian cocok digunakan untuk pemasangan panel surya dengan skala yang lebih kecil. Kemudian ketika baterai dalam keadaan penuh, kinerjanya malah lebih baik dan lebih awet karena PWM ini menggunakan komponen yang lebih sedikit. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron. Di sini saya akan menjelaskan tentang baterai aki.
atau akumulator. Baterai aki atau akumulator pada panel surya merupakan elemen penting dalam sistem energi surya yang bertindak sebagai penyimpan energi fotovoltaik yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemilihan dan penempatan baterai aki dalam sistem tenaga surya harus memenuhi kapasitas dan durabilitas yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Baterai aki pada panel surya biasanya menggunakan teknologi lead acid atau lithium ion. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk memilih yang terbaik, terlebih dahulu harus menentukan kapasitas energi yang dibutuhkan oleh sistem. Dalam sistem surya berkapasitas besar, umumnya menggunakan baterai yang berkapasitas besar juga, seperti baterai yang mampu menyimpan 1000 Wh atau lebih. Baterai aki berkapasitas besar seperti itu seharusnya juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menangani arus listrik yang besar. Biasanya panel surya menghasilkan arus DC, sehingga baterai harus dapat mengalirkan arus DC dalam jumlah besar tanpa terlalu banyak kehilangan energi pengisian. Oleh karena itu, baterai aki pada panel surya harus dapat menyimpan energi DC dalam jumlah besar, tahan terhadap perubahan suhu, dan memiliki tahan lama yang cukup untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Teknologi lead acid digunakan dalam baterai aki pada panel surya sejak awal. Jenis teknologi ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya kemampuan untuk menangani beban tinggi dalam waktu yang singkat, serta toleransi yang lebih tinggi terhadap perubahan cuaca. Teknologi ini juga relatif murah dan dapat bertahan lama dengan perawatan yang tepat. Namun, teknologi lead acid juga memiliki kekurangan, seperti berat dan kurang efisien dalam hal pengisian dan penggunaan energi. Pembongkaran dan pembuangan dari baterai ini juga berisiko terhadap lingkungan ketika tidak dilakukan dengan baik. Teknologi lithium ion merupakan teknologi alternatif untuk baterai aki dalam panel surya. Teknologi ini memiliki keunggulan dalam hal efisiensi pengisian dan penggunaan energi. Baterai lithium ion lebih ringan dan lebih kecil dibandingkan dengan baterai lead acid yang setara. Dalam 2 atau 3 tahun, teknologi aki lithium ion diproyeksikan akan lebih murah daripada teknologi aki lead acid. Namun, teknologi lithium ion masih memiliki beberapa kelemahan, seperti ketahanan terhadap perubahan cuaca dan lingkungan yang kurang baik. Penghancuran baterai lithium ion juga kurang ramah lingkungan. Dalam memilih baterai aki pada sistem tenaga surya, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti kapasitas, teknologi, tahan lama, dan harganya. Pemilihan baterai aki harus selaras dengan kebutuhan energi dan tuntutan lingkungan yang ada. Selanjutnya, ada inverter AC. Inverter AC adalah jenis sistem pendingin yang menggunakan teknologi inverter untuk mengubah arus DC atau arus arah yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus AC atau arus bolak-balik yang dibutuhkan oleh AC. Sistem inverter AC ini sangat berguna dalam memaksimalkan penggunaan energi yang dihasilkan oleh panel surya dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Pertama-tama, kita harus memahami apa itu inverter dan bagaimana itu bekerja. Inverter adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Arus DC diperoleh dari panel surya karena panel surya menghasilkan energi listrik secara langsung dari sinar matahari. Sedangkan arus AC adalah jenis arus yang digunakan oleh perangkat listrik di rumah, seperti AC, lampu, dan peralatan lainnya. Perangkat AC yang menggunakan inverter pada panel surya mengambil energi yang dihasilkan oleh panel surya yang mengubahnya menjadi arus AC yang dapat digunakan oleh perangkat listrik di rumah. Keuntungan menggunakan inverter AC pada panel surya adalah meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem. Dengan menggunakan inverter, energi yang dihasilkan oleh panel surya dapat diubah menjadi energi arus AC yang dapat digunakan oleh rumah. Ini berarti bahwa rumah tidak lagi bergantung pada listrik atau PLN atau generator bahan bakar fosil lainnya. Selain itu, penggunaan inverter AC pada panel surya juga dapat mengurangi biaya listrik secara signifikan. Salah satu jenis inverter AC pada panel surya yang paling populer adalah inverter AC terpusat. Ini adalah jenis inverter yang digunakan untuk mengubah energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus AC dan kemudian menyalurkannya ke rumah. Keuntungan menggunakan inverter terpusat adalah mudah dalam perawatan dan penggunaan yang lebih efisien dalam mengubah energi listrik dari panel surya menjadi arus AC. Namun, kelemahannya adalah kurang fleksibel dalam hal ukuran dan kemampuan. Selain inverter terpusat, ada juga jenis inverter lain yang dikenal sebagai inverter terdesentralisasi atau microinverter. Inverter jenis ini terdiri dari beberapa inverter kecil yang terpasang pada setiap panel surya. Setiap inverter mikro bekerja secara mandiri, mengubah arus
mengubah arus DC dari setiap panel surya menjadi arus AC yang kemudian dapat digunakan oleh rumah. Keuntungan menggunakan inverter mikro adalah lebih fleksibel dalam hal ukuran dan kemampuan serta mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Namun kelemahannya adalah biaya instalasi yang lebih tinggi dan sulit dalam perawatan. Ketika memilih inverter AC pada panel surya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah jenis inverter yang dipilih. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada dua jenis inverter yang tersedia, yaitu inverter pusat dan inverter terdesentralisasi. Yang mana yang dipilih tergantung pada kebutuhan anggaran pengguna. Oke, saya Prasetyo Adi Pamungkas akan menjelaskan bagian prinsip kerja sistem PLTS. Dalam cahaya matahari terkandung sistem dalam bentuk foton. Pada siang hari, modul surya menerima cahaya matahari yang kemudian diubah menjadi listrik melalui proses fotovoltaik. Ketika foton ini mengenai permukaan sel surya, sistem elektronnya akan tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Listrik yang dihasilkan oleh modul dapat langsung disalurkan ke beban ataupun disimpan dalam baterai sebelum digunakan. Pada gambar ini, pembangkit listrik tenaga surya itu konsepnya sangat sederhana, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk energi dari sumber daya alam yang terbarukan. Sumber daya alam matahari ini sudah banyak digunakan untuk memasok daya listrik di satelit komunikasi melalui sel surya. Sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak terbatas, langsung diambil dari matahari tanpa ada bagian yang berputar dan tidak memerlukan bahan bakar, sehingga sistem sel surya sering dikatakan bersih dan ramah lingkungan. Bandingkan dengan sebuah generator listrik, ada bagian yang berputar dan memerlukan bahan bakar untuk dapat menghasilkan listrik. Suaranya bising. Selain itu, gas buang yang dihasilkan dapat menimbulkan efek gas rumah kaca yang pengaruhnya dapat merusak ekosistem planet bumi kita. Sistem sel surya yang digunakan ini digunakan dalam permukaan bumi, terdiri dari panel sel surya, rangkaian controller pengisian, dan aki 12 volt yang maintenance free. Panel sel surya merupakan modul yang terdiri dari beberapa sel surya yang digabung dalam hubungan seri dan paralel tergantung ukuran dan kapasitas yang diperlukan. Yang sering digunakan adalah modul sel surya 20 watt atau 30 watt. Model sel surya itu menghasilkan energi listrik yang proporsional dengan luas permukaan panel yang terkena sinar matahari. Rangkaian controller pengisian aki dalam sistem sel surya itu merupakan rangkaian elektronik yang mengatur proses pengisian akinya. Controller ini dapat mengatur tegangan aki dalam selang tegangan 12 volt plus minus 10%. Bila tegangan turun sampai 10,8 volt, maka controller akan mengisi aki dengan panel surya sebagai sumber dayanya. Tentu saja proses pengisian itu akan terjadi bila berlangsung pada saat ada cahaya matahari. Jika penurunan tegangan itu terjadi pada malam hari, maka controller akan memutus pemasukan energi listrik. Setelah proses pengisian itu berlangsung selama beberapa jam, tegangan aki itu akan naik. Bila tegangan aki itu mencapai 13,2 volt, maka controller akan menghentikan proses pengisian aki itu. Rangkaian controller pengisian sebenarnya mudah untuk dirakit sendiri, tapi biasanya rangkaian controller ini sudah tersedia dalam keadaan paket di pasaran. Memang harga controller itu cukup mahal kalau dibeli sebagai unit tersendiri. Kebanyakan sistem sel surya itu hanya dijual dalam bentuk paket lengkap yang siap pakai. Jadi sistem sel surya bentuk paket lengkap itu jelas lebih murah dibandingkan dengan bila merakit sendiri. Biasanya panel surya itu meletakkan sel suryanya dengan posisi statis menghadap matahari.
Padahal bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Orbit yang ditempuh bumi berbentuk elip dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Karena matahari bergerak membentuk sudut selalu berubah, maka dengan posisi panel surya itu yang statis, itu tidak akan diperoleh energi listrik yang optimal. Agar dapat terserap secara maksimum, maka sinar matahari itu harus diusahakan selalu jatuh tegak lurus pada permukaan panel surya. Untuk mendapatkan energi listrik yang optimal, sistem sel surya itu masih harus dilengkapi pula dengan rangkaian controller opsional untuk mengatur arah permukaan panel surya agar selalu menghadap matahari sedemikian rupa sehingga matahari jatuh hampir tegak lurus pada panel suryanya. Controller seperti ini dapat dibangun misalnya dari menggunakan microcontroller 8031. Controller ini tidak sederhana karena terdiri dari bagian perangkat keras dan bagian perangkat lunak. Biasanya pada sistem sel surya yang lengkap belum termasuk controller untuk menggerakkan panel surya secara otomatis supaya sinar matahari jatuh tegak lurus. Komponen utama sistem surya fotovoltaik adalah modul yang merupakan unit rakitan beberapa sel surya fotovoltaik. Untuk modul fotovoltaik secara fabrikasi bisa menggunakan teknologi kristal dan thin film. Modul fotovoltaik kristal dapat dibuat dengan teknologi yang relatif sederhana, sedangkan untuk membuat sel fotovoltaik diperlukan teknologi yang lebih tinggi. Selanjutnya pada poin ini akan dibahas tentang perencanaan kebutuhan sistem PLTS. Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan fungsi masing-masing blok diagram. Yang pertama, panel surya adalah komponen PLTS yang fungsinya merubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian solar charge controller adalah komponen PLTS yang fungsinya mengatur pengisian arus ke baterai dan juga mengatur arus yang diambil dari baterai ke beban. Kemudian baterai adalah komponen PLTS yang fungsinya sebagai penyimpan tenaga listrik arus searah dari tenaga surya sebelum dimanfaatkan untuk beban. Dan yang terakhir, inverter adalah komponen PLTS yang fungsinya mengonversi tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik. Perencanaan yang baik sangat penting untuk pembangkit listrik tenaga surya karena sangat bergantung pada sinar matahari. Ada dua pendekatan dalam perencanaan kebutuhan PLTS, yaitu dari sisi listrik yang dihasilkan oleh panel surya ataupun dari sisi listrik yang akan digunakan oleh beban. Jika perencanaan dilakukan dari sisi panel surya, maka listrik yang dihasilkan harus disesuaikan dengan beban yang terpasang. Sebaliknya, jika perencanaan dilakukan dari sisi beban, maka panel surya harus mampu menghasilkan listrik sesuai dengan kebutuhan beban. Nah, pada pembangkit listrik tenaga surya juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya karena menggunakan energi surya sebagai sumber energinya sehingga tersedia bebas dan gratis di alam serta hampir tak terbatas. Selain itu, PLTS juga tanpa polusi dan emisi sehingga ramah terhadap lingkungan dan dapat mengurangi pemanasan global. Kemudian PLTS ini juga dapat dibangun di tempat terpencil karena tidak memerlukan transportasi untuk membawa energinya, seperti pada PLTU yang memerlukan transportasi untuk mengangkut batu bara. Kemudian untuk kekurangannya yaitu pada PLTS ini secara umum masih membutuhkan investasi awal yang besar. Selain itu, untuk mencapai efisiensi yang tinggi memerlukan area yang luas serta sangat dipengaruhi oleh polusi udara dan kondisi cuaca. Kemudian proses pembangkitan energinya juga hanya dapat dilakukan pada siang hari saja karena memerlukan cahaya matahari. Dan pada saat ini pembuatan sel surya masih tergolong mahal.
Jadi kesimpulannya konsep dari PLTS ini sangat sederhana, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Sumber energi matahari juga sudah banyak digunakan sebagai pemasok energi listrik pada satelit komunikasi melalui penggunaan sel surya. Sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik yang tak terbatas dan tentunya tidak memerlukan bahan bakar. Oleh karena itu, sistem sel surya ini dianggap sebagai sistem yang bersih dan juga ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kami tentang pembangkit listrik tenaga surya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.